Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik ya. Salam sejahtera, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Kali ini saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan tutorial cara penyambungan pipa kapiler untuk kapiler AC ataupun kapiler lemari es ya, kulkas, untuk cara penyambungan antara kapiler ke kapiler dan antara kapiler ke pipa tembaga, sambungan ke kondensor atau misalkan ke arah pipa yang lebih besar ya. Oke. Dan alat-alat yang kita butuhkan yaitu tang. Kalau bisa khusus ya, kalau punya tuh tang kapiler ya, karena itu lebih mudah dan hasil potongannya itu lebih rapi ya. Karena saya belum siap, ada tang kapiler yang jenis ini kurang efektif, jadi saya pakai tang biasa ya. Jika penggunaan tang kapiler khusus itu tinggal langsung dipotong aja, udah langsung kepotong. Tapi kalau pakai tang ini harus diputar ya. Nah, untuk pemotongan pipa kapiler, tadi alat dulu ya, tang, blender las, high cup yang saya gunakan, kawat las atau perak ya, dan penahan ya, untuk supaya nggak jatuh boleh pakai ini, tapi saya udah menggunakan ini ya untuk penahannya. Nah, untuk pemotongan pipa kapiler, contoh menggunakan tang biasa, itu harus dibuat lingkaran dulu, satu lingkaran penuh. Sekiranya bagian badan kapiler sudah mulai ada goresan yang cukup dalam, baru kita tekuk kiri dan kanan atau atas bawah ya hingga putus. Dan hasil potongannya itu harus berlubang ya, seperti ini. Harus berlubang. Nah, jika dikhawatirkan adanya gram atau serbuk hasil potongan atau ada kotoran, itu kita bersihkannya itu menggunakan alkohol ya, jangan menggunakan air atau jangan menggunakan air ya. Bersihkan dengan alkohol, disemprot, boleh pakai nitrogen atau freon ya. Usahakan jangan ditiup karena menghasilkan uap air nantinya. Oke. Kalau sudah rapi seperti ini, boleh bagian ujungnya itu diamplas dulu supaya halus, tapi jangan lupa dibersihkan kembali ya. Nah, untuk penyambungannya kita menggunakan pipa yang kita potong dengan cutter pipa ukuran 1/4 in, cukup sekitar 2-3 cm. Boleh 4 cm, pokoknya jangan terlalu panjang ya. Setelah kita potong, pasang penyambungnya. Oke. Lalu kita masukkan setengah dari kedua sisi itu. Jadi dibagi dua ya, panjangnya kurang lebih tuh sekitar 1 cm 1 cm atau setengah cm setengah cm
jika misalkan kurangnya 1 cm ya. Oke, kita jepit dulu yang bagian satu sisinya. Boleh dijepitnya itu adanya berada posisinya di tengah, boleh di samping kiri atau samping kanan, bebas ya. Yang penting hasil jepitannya pada pipa sambungannya ini satu jalur ya. Jangan yang satunya sebelah kiri, yang satunya lagi nanti sisi satunya lagi sebelah kanan, itu nanti kan alurnya seperti zigzag ya. Oke, kita jepit dulu, kita tahan sisi yang satu menggunakan tang kombinasi atau tang grip. Usahakan serapat mungkin supaya perak atau kawat las nanti pada saat mencair dia tidak masuk ke bagian diameter si kapiler, tidak menyebabkan penyumbatan nantinya ya. Yang satu sisinya lagi kita jepit dengan teknik yang sama. Oke. Satu sisi tuh, lihat. Posisinya di sini satu arah, satu jalur. Tuh. Ya, yang dijepit di bagian sininya. Kalau misalkan maunya di tengah, boleh kalau bisa. Ya. Maunya di tengah, mau di pinggir kiri atau pinggir kanan, yang penting dia satu jalur di arah ininya supaya jalan lajunya si freon nantinya tidak ada hambatan atau tidak ada halangan ya. Oke, kita sudah dapat seperti ini, barulah kita las bagian kiri dan kanannya. Oke, langsung saja kita las. Ya, usahakan posisi mendatar ya, tapi kalau misalkan nggak bisa, dia harus posisinya berdiri, nggak masalah ya, yang penting atas bawahnya kena tutup. Siapkan alat lasnya. Kalau misalkan pakai asetelin boleh, lebih bagus ya. Hasilnya akan lebih rapi. Semakin cepat proses pemanasan ya, hasilnya itu semakin rapi. Jadi tidak terdapat terlalu banyak karbon hasil pengelasan di bagian dalam diameter pipanya. Oke, langsung kita las. Satu sisi seperti kemarin cara pengelasan, pastikan sudah merah merata. Oke, baru ditaruh peraknya hingga menutupi bagian yang dibesarkan tadi. Lanjut sisi berikutnya. Hingga menutupi semua bagian. Jika sudah, matikan api. Oke. Jangan terlalu cepat didinginkan supaya apa? Supaya karbon hasil pengelasan atau hasil pemanasan ini tidak menyebabkan penyumbatan di dalam pipa kapiler, dalam bagian dalamnya ya, bagian dalamnya, diameter bagian dalamnya itu. Oke, dilihat hasilnya ya, sudah bagus menutupi. Boleh dites menggunakan alkohol atau cairan metil, boleh ya, untuk mengetahui bahwa hasil penyambungan kita ini ada penyumbatan apa enggak sih gitu misalkan. Nah,
Satu lagi untuk penyambungan dari kapiler ke pipa biasa ya. Caranya sama, tinggal kita menjepit bagian si pipa ini. Oke, baru kita las. Nah, setelah dilas baru dicek ya. Oke, kita contoh, kita las ya. Oke. Ya. Setelah tersambung seperti ini, dipastikan lagi bahwa sambungannya itu tidak terjadi penyumbatan. Nah, oke. Itu sekilas tutorial cara penyambungan pipa kapiler ya. Perlu diingatkan atau perlu diketahui bahwa cara penyambungan ini yang biasa dilakukan oleh teknisi. Namun jika misalkan tidak harus melakukan penyambungan ini ya, pengurangan pipa kapiler sejarak 5 cm itu masih ada toleransinya dan hasilnya pun masih bisa kok tanpa melakukan penyambungan ya. Kebetulan saya udah pernah nyoba. Terus kalau misalkan mau diganti satu set dari atas sampai bawahnya atau sepanjang pipa kapiler itu malah lebih bagus lagi ya. Jadi tidak ada penyambungan di tengah-tengah pipa kapiler yang nantinya akan menyebabkan penyumbatan atau penyempitan jalur ya yang dikhawatirkan. Oke, jelas. Kalau udah dingin baru boleh dibersihkan. Jangan langsung didinginkan kalau bisa, supaya hasil karbonnya itu tidak langsung nempel hasil kerak pemanasan ya. Sampai di sini semoga bermanfaat ya, menjadi tambah wawasan di seputar dunia teknik pendingin, tambah pengetahuan ya. Kalau ada pertanyaan boleh dicantumkan di komen. Jika suka boleh berikan dukungan lagi terus untuk saya berkreasi untuk menghasilkan video-video yang bermanfaat ya. Bantu like, share, komen, dan subscribe-nya untuk memberikan tutorial-tutorial, terus cara penggunaan alat hingga nanti ke tahap yang semakin sulit. Oke, saya Ari, salam oprek-oprek, Gosima Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.